Wakil Ketua Badan Harian ya? Badan Pelaksana Harian BPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat saya sekalian di manapun sahabat berada? Alhamdulillah, Jumat berkah, Jumat spesial di pagi hari ini. Nah, Alhamdulillah pagi hari ini saya lagi silaturahim ketemu dengan Prof. Dr. Jai. Luar biasa, inilah salah satu buku beliau yang luar biasa menginspirasi saya tentang wakaf produktif. Nah, Prof. Jai. Assalamualaikum Prof. Apa kabar Prof? Sehat ya? Pagi hari ini terjadwal mau ngisi tentang seminar sehari ya tentang fatwa dan perkembangan perundang-undangan tentang ekonomi syariah di Indonesia. Luar biasa. Gimana Prof, sehat ya di hari ini ya? Nah Prof, ini luar biasa. Kalau kita perhatikan bagaimana perkembangan ekonomi syariah di sekarang itu luar biasa. Tentu juga akan diikuti oleh perkembangan fatwa tentang ekonomi syariah. Gimana menurut Prof? Ya, karena fatwa itu kan sebetulnya hukum tidak tertulis yang menjadi dasar lahirnya hukum tertulis. Hukum tertulis itu ada dua. Ada hukum tertulis yang dibentuk oleh negara melalui proses legislasi di legislatif bersama pemerintah. Yang kedua, hukum tertulis yang dibuat oleh masyarakat dalam bentuk akad atau akta perjanjian. Karena secara syariah akad atau akta perjanjian itu adalah undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi yang disebut dengan hukum itu bisa jadi yang tertulis dalam arti yang tidak tertulis dalam arti fatwa. Yang tertulis itu dua. Jadi ada yang didokumentasikan dalam lembaga negara yang kita sebut dengan undang-undang dan turunannya. Yang kedua ada yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena prinsip fakta sum servanda dalam KUH Perdata itu sejalan dengan kaidah al-muslimuna ala syurutihim. Gitu. Jadi sebetulnya yang disebut hukum itu tidak mesti undang-undang. Siap. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa Prof. Prof, jadi kalau boleh tahu Prof, hari ini Prof jabatannya di DSN MUI apa nih Prof? Hari ini saya masih dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional. Oh, itu artinya sejajar dengan Wakil Presiden kita. Di bawahnya. Waduh, luar biasa dahsyat. Prof, pernah punya mimpi nggak sih Prof jadi profesor dulu masih kecil itu masih muda? Kalau mimpi tidak ya, cuma di tahun berapa sebelum saya lulus itu ada di rumah saya Kamus Al-Marbawi ya. Itu masih ada tulisan tangan Profesor Dr. Kiai Haji Jai dalam kurung calon. Itu masih ada dokumen. Prof, maaf Prof, di umur berapa Prof jadi profesor kalau boleh tahu? Menjelang 40 lah. Menjelang 40, luar biasa spesial Prof. Gimana sih kiatnya Prof? Banyak orang sekarang mengatakan sulit jadi profesor, tapi Prof jadi di umur 40 bisa jadi profesor. Waktu itu di zaman saya mengajukan profesor tidak sesulit sekarang ya. Dulu kan belum ada syarat jurnalnya pun, yang penting jurnal terakreditasi secara nasional gitu. Nah pada waktu itu saya kan lulus di S3 itu dalam usia 29 tahun. 29, keren luar biasa. Jadi ada jeda kira-kira 10 tahun menyiapkan itu gitu loh. Jadi tidak langsung lulus mengajukan gitu. Umur 40, 29 saya sehingga kalau saya Prof umur 30 Prof. Dulu masih terlambat sedikit. Jadi luar biasa. Prof, siapa sih kira-kira ulama fikih yang Prof kagumi? Kalau saya sih karena dulu sejak kuliah di sini, kalau konteksnya Indonesia ya Pak Ibrahim Hussein. Prof Ibrahim Hussein. Prof Satria, Dr. Satria Al-Mahmud. Nah, termasuk Dr. Satria. Saya juga termasuk pernah diajar juga. Jadi itu orang-orang yang bisa ketemu. Kalau literaturnya ya Wahbah Juhaili. Karena kan kita tidak pernah ketemu. Prof, apa pesan terakhir Prof? Pesan Prof untuk anak-anak generasi milenial yang hari ini yang kira-kira dengan perkembangan industri keuangan syariah yang luar biasa. Apa sih peran Prof, pesan Prof kira-kira bagi generasi milenial ini yang mau belajar fikih? Menurut saya dalam fikih muamalah maliyah itu ada yang belum kita gali. Ada prinsip belajar yang belum kita upayakan, ikhtiarkan secara terus-menerus. Jadi begini. Fikih muamalah maliyah itu dalam tingkat kesulitannya itu masuk pada level ketiga. Jadi dia lebih sulit ketimbang fikih ibadah, fikih waris, dan level ketiga baru fikih muamalah. Nah, karena rumit, maka cara belajarnya pun agak berbeda. Jadi dalam beberapa literatur yang saya baca
kalau kita belajar fikih muamalah itu ibarat belajar tentang ilmu komputer. Jadi sekali bisa dan harus selalu dipakai, dan kalau tidak dipakai kita akan lupa. Makanya prinsip dasarnya itu amalkan yang kita tahu, niscaya Allah akan memberitahu apa yang kita belum tahu. Luar biasa. Sampaikan apa yang Anda ketahui, maka Allah akan memberitahu apa yang kita tidak ketahui. Itu aidahnya harus begitu. Makasih Prof, senang sekali, luar biasa. Tapi kebetulan karena kita mau seminar ini pagi ini, tadi sekali lagi makasih ya Prof ya. Luar biasa menginspirasi anak muda sekalian, Profesor Dr. Jai ya, luar biasa, dokter muda di usia 29, profesor umur 40. Sekarang kalau boleh tahu udah berapa nih Prof? Sudah 52. 52. Oh, alhamdulillah, luar biasa dahsyatnya. Sekali lagi makasih Prof, mudah-mudahan tetap bermanfaat untuk Indonesia, untuk umat, dan sekali lagi selamat dan luar biasa produktif. Sebentar lagi ada buku yang akan muncul, buku tentang akan muamalah mali. Muamalah. Sekali lagi makasih Profesor Doy, saya juga mudah-mudahan jadi profesor. Amin. Sekali-kali. Makasih barakallah. Salam hangat dari Sandra dan Prof Jai dari Pasca Kampus IKI Jakarta. Kampus Pasca Sarjana IKI Jakarta. Salam Al-Quran, salam bisnis syariah, salam ekonomi syariah. Kalau mau belajar ekonomi syariah, ya di mana Prof? Di S2 Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IKI Jakarta. Salam hangat kami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.